Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi wawasan Nusantara. Ya. Wawasan Nusantara adalah sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pelaksanaannya, wawasan Nusantara mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebinekaan untuk mencapai tujuan nasional. Dalam wawasan Nusantara itu kita akan mempelajari tentang isi dari negara kita itu seperti apa, tentang negara kita itu bagaimana, seperti itu ya. Dan selanjutnya aspek dalam wawasan Nusantara itu terbagi menjadi tiga, yaitu adalah aspek sejarah, aspek kewilayahan Nusantara, dan aspek sosial budaya. Nah, pada aspek sejarah ya, kita sepakat bahwa Indonesia itu ada karena proses panjang perjuangan seperti itu. Indonesia itu diwarnai dengan pengalaman sejarah yang tidak menghendaki terulangnya perpecahan dalam lingkungan bangsa dan negara Indonesia. Pasti tidak menghendaki, karena apa? Untuk mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia itu prosesnya sangat panjang sekali. Ya, dikorbankan segalanya, baik nyawa, harta benda untuk menuju namanya kemerdekaan. Hal itu dikarenakan kemerdekaan yang telah diraih oleh bangsa Indonesia merupakan hasil dari semangat persatuan dan kesatuan yang tinggi bangsa Indonesia. Jadi harus dipertahankan. Dan selanjutnya ada aspek kewilayahan Nusantara. Apa itu ya? Di sini aspek kewilayahan Nusantara itu adalah pengaruh namanya geografi, letak secara geografisnya itu bagaimana. Indonesia itu merupakan suatu negara yang diperhitungkan ya, karena apa? Letaknya strategis, menjadi tempat jalur pelayaran dunia, terus sumber daya alamnya juga melimpah. Dari dulu kan seperti itu, karena itu Indonesia menjadi daerah jajahan bangsa asing. Karena apa? Ya karena letaknya strategis, sumber daya alamnya melimpah. Dan sampai sekarang pun banyak bangsa asing yang pengen berinvestasi di Indonesia. Tapi bagaimana menguntungkan rakyat Indonesia atau tidak? Itu yang perlu dipahami bersama di sini ya. Dan selanjutnya adalah aspek sosial budaya. Nah, di sini bahwa Indonesia itu kan terdiri dari beberapa suku bangsa, agama, ras, kehidupan atau kebudayaan yang berbeda. Nah, karena itu dari perbedaan semua itu, karena itu Indonesia itu kan ada. Nah, dalam tatanan kehidupan nasional berhubungan dengan interaksi antar golongan mengandung namanya potensi konflik yang besar. Nah, karena perbedaan itu memang satu dua kali, beberapa kali pasti ada namanya konflik karena perbedaan. Terus bagaimana? Karena itu generasi sekarang itu bagaimana untuk memperkecil perbedaan itu dijadikan sebuah kekuatan persaudaraan dan kesatuan seperti itu ya. Banyak sekali lah ya hal-hal yang secara sederhana tetapi menimbulkan namanya potensi konflik, karena agama bisa, karena beda kebudayaan bisa, karena apa, beda bahasa bisa, banyak sekali kan seperti itu. Karena perbedaan aspek sosial budaya. Dan selanjutnya tujuan wawasan Nusantara itu terbagi menjadi dua, yaitu tujuan ke dalam dan tujuan nasional. Nah, tujuan ke dalam di sini adalah mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan secara alamiah maupun sosial, dan tujuan nasionalnya adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Nah, tujuan ke dalam itu bagaimana? Nah, tujuan ke dalam itu adalah memiliki tujuan di sini adalah untuk mewujudkan kesatuan rakyat Indonesia itu sendiri, baik dalam kehidupan sosialnya dan dalam kehidupan individualnya di sini. Nah, dan tujuan nasional itu adalah melindungi apa yang menjadi negara Indonesia. Contohnya adalah pulaunya, sumber daya alamnya, SDM-nya juga, kekayaan alamnya, seperti itu ya. Dan fungsi wawasan Nusantara ya di sini
sini wawasan Nusantara itu adalah sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara. Wawasan Nusantara sebagai konsep ketahanan nasional dan wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan. Nah, implementasi wawasan Nusantara ya di sini ada 4 dalam kehidupan politik, dalam kehidupan ekonomi, dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, dan selanjutnya adalah dalam kehidupan pertahanan dan keamanan. Yang pertama kita bahas adalah dalam kehidupan politik. Oke ya, di sini yang pertama adalah dalam kehidupan politik itu adalah mengembangkan sikap hak asasi manusia dan sikap pluralisme. Itu bagaimana? Untuk mempersatukan berbagai suku, agama, bahasa yang berbeda sehingga menumbuhkan sikap toleransi. Oke ya, di sini perlu kita sepakati bersama. Nah, untuk mengembangkan sikap hak asasi manusia dan sikap pluralisme. Karena apa? Bangsa kita tadi kan sudah pernah kita bahas, bangsa kita itu ada karena ada namanya berbagai perbedaan. Oke. Dan ada namanya berbagai perbedaan. Nah, perbedaan itu sendiri harus kita sepakati bersama bahwa perbedaan itu adalah merupakan intisari dari negara kita. Dan selanjutnya adalah meningkatkan peran Indonesia dalam kancah internasional dan memperkuat korps diplomatik sebagai upaya penjagaan wilayah Indonesia, terutama pulau-pulau terluar dan pulau kosong. Ya, oke. Karena apa? Ketika nanti banyak negara yang mengklaim pulau-pulau kita, apa yang harus kita lakukan? Apakah harus dengan perang? Kan tidak semudah itu. Nah, seperti itu. Harus ada namanya jalur diplomatik. Nah, terus jalur diplomatik itu bagaimana? Jalur diplomatik itu kalau kita tidak punya, sederhananya saja ya, kalau kita tidak punya teman terus bagaimana? Yang membantu kita kan siapa? Kan seperti itu. Seperti dengan negara itu kan harus punya namanya sekutu, punya namanya teman yang bisa untuk membantu. Nah, seperti itu. Nah, kalau punya teman yang bisa membantu kan punya power, kan seperti itu ya. Nah, karena itu dalam kancah internasional ya harus memperkuat namanya jalur diplomatik. Seperti itu ya. Itu dalam kehidupan politik. Dan selanjutnya adalah dalam kehidupan ekonomi. Pembangunan ekonomi itu harus memperhatikan keadilan dan keseimbangan antar daerah. Karena itu ada namanya otonomi daerah untuk menciptakan keadilan ekonomi sesuai daerahnya masing-masing. Tetapi bagaimana? Sudah sesuai atau belum? Kan seperti itu. Nah, kebijaksanaan otonomi daerah itu seharusnya dipergunakan atau dimaksimalkan secara baik oleh kepala daerah dan pemerintahan daerah. Sebagai contohnya, daerah yang kaya akan tambang seharusnya dimaksimalkan untuk memaksimalkan daerah tambang tersebut, bukan hanya untuk menguntungkan oknum-oknum tertentu, tapi juga untuk menguntungkan semua masyarakatnya. Tetapi otonomi daerah juga ada namanya positif dan negatifnya. Salah satu negatifnya tadi ya, contohnya yang diuntungkan adalah oknum-oknum tertentu, punya daerah tambang dijual murah ke asing, punya pulau disewakan ke asing, bahkan dijual seperti itu. Nah, itu ya seperti itu. Bagaimana terus cara mengatasinya? Nah, itu nanti lain kali kita kaji kembali. Oke. Dan selanjutnya di sini wilayah Nusantara itu kan mempunyai potensi ekonomi yang sangat tinggi, seperti namanya posisi negara kita kan berada di Katulistiwa. Terus wilayah laut yang luas, hujan tropis yang besar, hasil tambang dan minyak yang besar, sehingga memiliki penduduk dalam jumlah yang cukup besar. Oleh karena itu, implementasi dalam kehidupan ekonomi harus berorientasi pada sektor pemerintahan, pertanian, dan perindustrian. Nah, dari kesemuanya itu sudah bisa dilaksanakan belum pada era sekarang. Nah, karena apa? Era sekarang itu banyak timbul kegaduhan. Oke, perindustriannya bagaimana? Pertaniannya bagaimana, sektor pemerintahnya bagaimana. Kalau tidak bisa berjalan dengan seimbang, nah, bisa atau tidak ekonominya meningkat, kan begitu ya. Oke ya. Dan selanjutnya adalah pada kehidupan sosial. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan sosial itu adalah pengembangan budaya Indonesia untuk melestarikan
kekayaan Indonesia terdapat dijadikan sebagai kegiatan pariwisata yang memberikan sumber pendapatan nasional maupun daerahnya. Nah, ini contohnya di sini ya. Contohnya adalah pelestarian budaya, pengembangan museum dan cagar budaya. Oh, itu merupakan aset bangsa kita. Contohnya kalau negara kita itu yang terkenal adalah daerah Bali. Di sana aset daerahnya itu memang sangat-sangat dijunjung tinggi, dilestarikan, bisa menjadikan wisata pariwisata tadi. Salah satunya adalah kesenian daerahnya, tarinya, mungkin wilayahnya yang masih asri kan seperti itu. Ya banyak sekali. Ya, itu merupakan aset yang harusnya bisa dijadikan sebagai keuntungan ekonomi pada bidang pariwisata. Kehidupan sosialnya bagaimana kan seperti itu. Dan selanjutnya di sini adalah mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi antar masyarakat yang berbeda dari segi budaya, status sosialnya maupun perbedaan daerahnya. Contohnya di sini dengan pemerataan pendidikan di semua daerah dan program wajib belajar yang harus dituntaskan dan diprioritaskan bagi daerah tertinggal. Oke. Kalau itu kita sepakat ya bahwa pendidikan itu harus merata. Tidak boleh pendidikan itu yang Jakarta pendidikannya 12 tahun, yang di daerah Kalimantan pendidikannya cukup 9 tahun saja. Tidak boleh seperti itu. Karena itu di sini untuk memeratakan pendidikan itu bagaimana, dan untuk memprioritaskan daerah yang tertinggal pendidikannya bagaimana. Di sini adalah peran dari pemerintah dan peran dari pemerintah daerahnya bagaimana. Ya. Terus selanjutnya adalah kehidupan pertahanan dan keamanan. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan pertahanan dan keamanan di sini adalah membangun TNI yang profesional serta menyediakan sarana dan serta prasarana yang memadai bagi kegiatan pengamanan wilayah Indonesia, terutama pulau dan wilayah terluar Indonesia. Oke. Karena apa? Wilayah Indonesia itu kan sangat luas sekali. Banyak daerah-daerah di pinggir wilayah Indonesia, di pulau terluar tidak dihuni. Terus kalau tidak dihuni, tidak dijaga, diklaim pihak lain, terus bagaimana? Kan seperti itu. Nah, karena itu salah satu kehidupan pertahanan negara kita adalah memfasilitasi TNI. Nah, sarana prasarananya bagaimana, sesuai atau belum. Nah, seperti itu. Dan selanjutnya adalah membangun rasa persatuan sehingga ancaman suatu daerah dan pulau juga menjadi ancaman bagi daerah lain. Jadi membangun rasa persatuan. Kalau daerah ini ada masalah, daerah lain juga merasakan, karena masih satu wadah, yaitu wadah namanya Indonesia. Harusnya seperti itu, membangun rasa persatuan dan kesatuan itu ya. Dan selanjutnya adalah unsur-unsur wawasan Nusantara. Nah, unsur-unsur wawasan Nusantara ini di sini ada namanya tata laku wawasan Nusantara, mencakup dua segi yaitu batiniah dan lahiriah. Ya. Wujud wilayah, batas ruang lingkup wilayah Nusantara ditentukan oleh lautan yang di dalamnya terdapat gugusan ribuan pulau yang saling berhubungan oleh perairan. Oleh karena itu Nusantara dibatasi oleh lautan dan daratan serta dihubungkan oleh perairan di dalamnya. Karena negara kita itu negara kepulauan. Yang menghubungkan adalah laut, perairan itu kan seperti itu. Negara kita adalah gugusan pulau tadi. Nah, tata inti organisasi bagi Indonesia, tata inti organisasi negara didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 yang menyangkut tentang bentuk dan kedaulatan negara, kekuasaan pemerintah, sistem pemerintahan dan sistem perwakilan. Jadi sistem pemerintahan kita itu sudah terbentuk dan sudah disepakati dari awal negara ini terbentuk. Bagaimana sistemnya kan seperti itu. Sistem pemerintahnya bagaimana, terus dasar negara kita itu apa, itu sudah ada. Karena itu sistem organisasi kita berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945. Dan selanjutnya adalah tata kelengkapan organisasi. Ya, wujud dan kelengkapan organisasi itu adalah kesadaran politik dan kesadaran bernegara yang harus dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia, mencakup partai politiknya, mencakup organisasi masyarakatnya, mencakup kalangan persnya, mencakup
aparatur sipil negaranya, dan mencakup semuanya yang diwujudkan dalam demokrasi konstitusional yang berdasar pada Undang-Undang Dasar 1945. Oke ya, sepakati bersama ya. Kalau itu semua sudah proporsional, negara itu kita bisa maju. Tetapi kalau dari keadaan partai politiknya tidak banyak skandal, tidak tidak mendengarkan aspirasi rakyatnya, terus bagaimana kan seperti itu. Apalagi rakyatnya juga tidak sadar akan demokrasi, itu bagaimana kan seperti itu. Di sini adalah tata kelengkapan organisasinya. Seharusnya dari semua ini merupakan harus proporsional, yang diinginkan seperti itu. Tapi kenyataannya pasti ada satu dua yang tidak proporsional, dari partai politik mungkin, dari konstitusionalnya mungkin, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya adalah isi wawasan Nusantara itu adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, untuk mencapai aspirasi yang berkembang di masyarakat, ya, tujuan nasional terus seperti di atas, bangsa Indonesia harus mampu menciptakan persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan dalam kehidupan nasional. Nah, wawasan Nusantara itu merupakan aspirasi yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional. Nah, yang berkembang di masyarakat apa? Tujuannya apa? Cita-citanya apa? Seperti kebudayaan tadi, seperti sumber daya alamnya, terus dari aspek agamanya, banyak sekali lah seperti itu. Itu adalah isi dari wawasan Nusantara, cita-cita nasionalnya, aspirasi yang berkembang di masyarakat, serta tujuan untuk menciptakan persatuan dan kesatuan. Sebenarnya itu saja wawasan Nusantara, untuk mempertahankan dan menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa. Kalau bangsa kita tidak mempunyai wawasan Nusantara, tidak mengenal dirinya sendiri, bagaimana? Ada masalah sedikit konflik. Ya, sederhananya saja kemarin banyak yang demo terus bagaimana? Anarkis seperti itu. Nah, seperti itu. Padahal yang dianarkiskan itu ya banyak yang membakar fasilitas daerah. Nah, gunanya untuk siapa fasilitas daerah? Kan untuk masyarakat itu sendiri. Kalau dibakar bagaimana? Kan juga menyusahkan orang lain juga. Itu ya seperti itu. Dan selanjutnya adalah tata laku wawasan Nusantara mencakup dua segi, batiniah dan lahiriah. Tata laku merupakan dasar interaksi antara wadah dengan isi yang terdiri dari tata laku dan tata laku batiniah dan lahiriah. Tata laku batiniah mencerminkan jiwa dan semangat dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia. Dan tata laku lahiriah tercermin dalam tindakan, perbuatan, dan perilaku dari bangsa Indonesia. Tata laku lahiriah merupakan kekuatan yang utuh dalam arti kemanunggalan, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian. Nah, ini. Jadi di sini yang ketiga adalah tata laku wawasan Nusantara mencakup segi batiniah dan lahiriah. Nah, di sini dari batiniah cerminan jiwa masyarakatnya itu bagaimana? Pengen bersatu atau tidak, kan seperti itu. Cara mempersatukan masyarakat kita bagaimana? Dulu saja mau merdeka, masyarakat kita di Nusantara itu bersatu. Sekarang sudah merdeka malah terjadi perpecahan. Nah, itu bagaimana kan seperti itu. Dan selanjutnya kalau sudah itu secara lahiriahnya di sini adalah perencanaannya bagaimana, sistem pemerintahnya bagaimana, sudah dilaksanakan belum, kan seperti itu. Sudah dilaksanakan secara berkeadilan belum. Nah, itu ya. Oke, itu saja yang mungkin yang dapat saya sampaikan. Nanti mungkin nanti ini mengenai materi ini bisa direview bagaimana, terus bisa di-upload di Classroom seperti biasa. Oke, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.